Coba kameranya dinyalakan Gun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Tim kasih Mundurillah kan Baik teman-teman, explore kali ini kami berangkat habis sholat subuh ya, habis sahur ya. Dikarenakan memang pesan dari Eyang 2 malam saya tidak boleh kemana-mana, fokus untuk beribadah di bulan Ramadan ya teman-teman ya. Tapi ini adalah malam yang kedua. Kemarin saya libur explore sambil menyembuhkan lukanya Mas Blendos dan Mbah Dangik. Dan ini malam kedua kita juga tetap tidak explore, tapi kita berangkat di pagi hari, bukan malam lagi ya. Tanpa disadari teman-teman, cuaca kali ini begitu indah. betul. Di kamera mirip hujan salju nih mas. Benar. Ini Mas Agun. Bukan ini. Kabut. Sama kebak kukus iki. Rokoknya gede pira. Memang di sini suasana lagi indah banget ya teman-teman ya. Ini sekitar jam 5 lebih 10 menit. Ada jam. Ini posisi ini bentar lagi nanti kabutnya naik, nanti ada gunung. Kita melanjutkan kasus di Bukit Pinara teman-teman ya. Dimana seperti yang jenengan lihat dan jenengan tonton beberapa hari yang lalu, memang Shogun itu dipengaruhi, tapi bukan dari pihak Jaya Harapan, melainkan dari Paman Karto yang sakit hati. Akhirnya Paman Karto itu melakukan suatu dendam dan membuat Shogun itu seperti memiliki 2 kepribadian. Terkadang sadar, terkadang emosional dan ingin membunuh temannya sendiri. Tapi yang menjadi syukurnya saya di sini, yang pertama, alhamdulillah tidak sampai fatal. Ya pun jika pun kami ada yang luka-luka, mungkin luka itu masih kategori luka ringan ya teman-teman ya, bukan luka yang begitu berat. Tetapi untuk Mbak Dangik mungkin ini badannya katanya masih sakit, jadi belum bisa berangkat. Padahal kan yang menurut saya mengkhawatirkan itu Mas Blendos pasti sakit banget sih. Tapi berarti pas dicocok kayu kamu menghindar gini ya, Dos? Nah, sebenarnya ada yang kena yang di pelipis ini, topek. Oh, kunci. Dendam apa kondos nyendos dendam dos. Antem. Ceput. Ya memang segala resiko explore Seperti itu. ya seperti itu. Adanya kita berangkat, yang tentunya harus siap segala sesuatu yang terjadi. Dan yang saya harapkan jangan saling menyalahkan. Betul. Itu loh. Semuanya tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh. Semuanya hasil dari kerjasama yang baik. Yang pintar ya penonton. Oh itu. Di penonton kan tahunya sudah jadi. Itu ya teman-teman. Apalagi mengingat kondisi mungkin di lapangan seperti apa, saya tidak bisa menyalahkan. Kenapa Mas Gasnya tidak tegas? Kenapa Mas Shogun melakukan hal itu? Tidak peka gitu, ada yang bilang. Tidak ada yang bisa mengira perasaan hati dan pikiran itu selaras di sini. Ada kalanya otak kita cerdas, ada kalanya kita buat sesak, nafas saja sesak. Karena apa? Ya seperti yang jenengan tahu, ketika malam hari pohon itu mengeluarkan karbon dioksida, menghasilkan karbon dioksida yang sangat banyak. Dan kita itu berada di bawah pohon itu. Ya, kita aktivitas sedikit saja serasa sudah jalan 5 kilo. Itu memang realita yang terjadi dan kami sudah melakukan itu setiap malam sebanyak 5 tahun. Ya. Fokus nurun lah intinya. Apa? Fokusnya nurun. Nah itu teman-teman ya. Mungkin kalau siang hari, ini nih, ini kan siang hari, cocok banget. Nanti kita akan menghirup udara yang begitu segar.
gratis dari Gusti Tapi Allah. terkadang kalau siang Bayarnya cuma apa, Dik? bayarnya cuma syukur beribadah Mas. Ya, Bro. Kendalanya kalau siang hari itu Mas. Kalau yang panas tuh cetar gitu Mas. itu teman-teman ya. Ya intinya mungkin pesan pentingnya buat dulu semua di akhir bulan Ramadan ini, monggo tingkatkan kualitas ibadah panjenengan semua. Betul. Agar apa? Agar jenengan tergolong orang-orang yang terpilih. Ya, amin. Amin. Ya, Orang-orang amin. yang beruntung Amin. bahkan sampai menemukan malam paling spesial di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Saya doakan yang menonton ini semua itu memang manusia-manusia yang diberkahi oleh Gusti Allah dan memang beruntung serta menjadi manusia yang pilihan. Allahumma Amin. ya, amin. Nanti pasti ada yang komentar, saya pasti, Mas Gasing nggak 2 hari nggak berangkat malam Lailatul Qadar apa? Tidak ada yang tahu. Saya hanya menjalankan tugas nang urusan makan disit yang sehari Ibadah leren ibadah 2 malam. karo kok sama buat pemulihan Ya, pemulihan itu buat ya, teman-teman. sahabatmu. Tidak ada yang tahu apakah ada ciri-cirinya, Mas Gasing? Ada tentunya. Biasanya nanti semakin selepas bulan puasa ini ibadahnya semakin giat. Ya betul itu ya. Terus untuk cuacanya bagaimana, Mas Gasing? Ya suasananya ya memang tidak ada angin namun sejuk, tidak dibilang sejuk juga tidak tapi nyaman. Ya enggak? Iya. Nah itu biasanya kayak gitu. Biasanya saya sih tidak tahu persisnya seperti apa. Ya intinya panjenengan tentunya jauh lebih pengalaman dari saya. Ya semoga lah. Yang terpenting tidak usah mengharapkan apa-apa. Yang penting kita memberikan yang terbaik saja. Ngerti tuh. Dan rencana ini berarti kita siang masuk ke Bukit Winara, teman-teman ya. Apakah memang ada pekerjaan yang bisa kita selesaikan? Atau mungkin hanya kita jalan-jalan? Saya nggak berangkat eksplor, saya kasihan panjenengan. Katanya tidak ada yang menemani di kala buka puasa. Ya wis ini tak turutin. Saya tetap berangkat, tapi mohon ya imbal baliknya Jangan di-skip tolong toh. Lagi nggak usah kuning bae. di-skip. Lagi kuning bae. Bae lur. Judulnya coba yang hijau judulnya Gasa Setio. Itu gimana itu loh? YouTube ini kasih Mas. Judul tinggi cebarkan enggak? Oh ya, informasi satu lagi. Banyak yang bertanya, Mas, tasbih, butiran tasbih Kiai Ambia Basri, apakah boleh dimahalkan? Boleh, monggo. Lagi pula kan tasbih itu jumlahnya ada 98. Iya, 98 karena 98. karena yang satu itu diminta sama beliau penjaganya. Ya, tinggal 98. Abah Ali Mustafa yang satu. Dan yang satu lagi sekarang ada di yang tadi malam malam siapa sih namanya? Siapa namanya? Yang memberi Sayyid Mawardi. Dan ada di Diki, ada Mas Bundos, itu udah kasih satu-satu. Mungkin ada sekitar tinggal Ya anggap saja 70 lah. ya, 70 lebih ya. Nah, saya simpan banyak-banyak pun buat apa? Kalau tidak mungkin alangkah baiknya saya manfaatkan lagi tasbih itu untuk amanah Kiai Ambia. Lah jika panjenengan menanyakan apa Mas khasiat dan manfaatnya, saya tidak tahu. Justru yang tahu jenengan sendiri setelah jenengan Dapat itu. Mendapatkan itu. Nah, jangan tanya kepada saya. Dan Saya hanya menjalankan semuanya itu. Yang menjadi pedoman kita semuanya itu, semakin kita percaya kebesaran dari Tuhan, maka keajaiban itu juga akan semakin datang. Ya. Jadi apa Mas manfaatnya? Loh, saya juga baru mencoba. Makanya saya selalu katakan, apa ini Mas? Ayo bareng-bareng nanti kita ceritakan pengalamannya. Sharing. Nanti Ada kita kemungkinan sharing. manfaatnya berbeda-beda setiap orangnya. Nah, beda kastanya ketika memang saya membuat mungkin cindera mata yang katanya dibuat nah, contohnya
Mungkin nanti saya bisa mengarang yang ini dibuat satu manfaatnya. malam suro. Ini bisa dibuat hanya bulan ini malam ini. Lah itu karena ciptaan saya bisa menerangkan itu pun kalau ada. Ternyata nggak ada. Subung blok. Kami tidak bisa menciptakan hal-hal seperti itu, teman-teman ya. Jadi manfaatnya apa? Ayo kita sharing, kita bagi pengalaman apa yang dirasakan panjenengan, apa yang dirasakan sama saya. Lah mungkin berbeda-beda, nanti kita satu-satukan. Ya tentunya semua itu ya nggak usah dipikirin. Kita lillahi ta'ala mengemban amanah Kiai Ambiah, yang terpenting bisa terlaksana. Allahumma Amin. Mungkin itulah kepanjangan ini, malah udah kesiangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih Laka mundur. Woi, mas sekarang. Cek. Jadin. Sebenarnya mau kalian apa sih? Ada apa lagi? Kita tidak tahu semuanya. Apa yang kau lakukan kepada kami? Hah? Iya, saya akui. Saya dan Paman Karto memang merencanakan semua ini. Lah maksudnya apa? Tujuannya apa? Padahal kita sudah memiliki tujuannya sama-sama untuk menyelamatkan hutan Winara ini dari cahaya harapan. Itu yang pertama. Apalagi dia sakit hati terhadap kalian. Sudah memukuli di seenak hati kalian. Tunggu dulu. Mengenai mukulin kan sudah minta maaf. Ya, Terus Paman Karto juga sudah ngangguk-ngangguk. Kau pikir hanya dengan minta maaf lukanya akan langsung cepat sembuh? Terlalu banyak beban yang dia pikul. Untuk mengurusi Bukit Winara, untuk mengurusi cahaya harapan saja sudah seberapa. Ditambah lagi dipukuli oleh kalian. Bayangkan sakit hatinya. Ya bangsat kalian semua. Astagfirullah. ya gini aja, Jadin. Oke, masuk. Muring-muring bro. Sekarang kembalikan Paman Karto. Ngomong apa tadi? Kembalikan Paman Karto. Kok tanya sama saya, Paman Karto di mana? Lalu tanya ke siapa lagi? Saya yakin Paman Karto itu bersama kalian sekarang. Kalian culik. Jangan kira saya tidak tahu, jadi yang saya pikir kau adalah makhluk yang benar-benar tulus menolong kamu. Tapi semenjak kejadian itu, kau itu benar-benar mau membunuh kami semua. Betul. Saya akui. Sekarang saya akui. Rencana untuk melukai kalian adalah rencana saya. Saya yang mempengaruhi Paman Karto. Oh, Andre Bok. Saya sebagai keponakan, sebagai anak, walaupun saya bukan kandung, saya sangat sayang terhadap Paman Karto. Saya tidak ikhlas sama sekali dia diperlakukan seperti itu. Hei, posisinya kita berbeda. Jikapun teman saya melakukan sebuah kesalahan, itu memang murni tidak disengaja tanpa diketahui sedikit pun. Tapi kau sudah tahu, kami berjalan di Winara ini tujuannya sama dengan pamanmu Karto. Kau tidak peduli itu, malah kau dalang yang mau membunuh kami semua. Bagaimana kami bisa percaya denganmu tentang paman Karto hilang? Paman Karto hilang. Sudah 2 hari dan kalian tidak kembali ke Bukit Winara ini. Sudah 2 hari juga dan saya yakin Paman Karto pasti di tangan kalian sedang disandra di sana. Tolonglah kembalikan. Permainan apa lagi? Iya, yang kamu siapkan. Jadin, ya. Kau tahu, air gelas yang bening akan berubah menjadi racun ketika ditetesi oleh satu tetes racun. Nah, Sekarang seperti ini. jangan sampai sebuah kebaikan dikotori oleh akal burukmu itu dan semuanya menjadi racun. Sekarang seperti ini. Saya rela melakukan apa saja yang kalian perintahkan asalkan kembalikan Paman Karto di sini.
Saya rela kalian perlakukan saya seperti apa. Kalian melakukan hal yang sama yang dilakukan terhadap Paman Karto terhadap saya pun saya tidak masalah. Kok salah menilai kami, jadi kami bukan tipe pendendam. Kami bukan tipe-tipe yang punya otak seperti kamu itu. Saya tahu Paman Karto adalah makhluk baik. Apa ya saya mungkin menyakiti Paman Karto? Andai kata kami waktu itu tidak salah tangkap, saya tidak akan pernah mengapa-ngapakan Paman Karto. Saya sudah mencari ke sana kemari Paman Karto. Saya tidak menganggap, awalnya saya tidak menganggap bahwa saya Paman Karto bersama kalian. Tetapi dari jumlah hari Paman Karto hilang dan jumlah hari kalian tidak berada di Bukit Winara ini, itu membuat saya curiga. Itu bukan alasan yang kuat, jadi Permainan apa lagi ini sedang disiapkan sih? Tidak ada permainan, permainan sudah selesai. Rencana apa yang kau buat untuk mencelakakan kami? Kau ingin merencanakan sesuatu dengan memerintahkan kita untuk mencari Paman Karto dan menjebak kita di tempat itu lagi. Paling Saya tidak menyuruh kalian untuk mencari Paman Karto. Saya menyuruh kalian untuk kembalikan Paman Karto yang sedang kalian sekap. Tolonglah. Bagaimanapun juga, Paman Karto sangat berjasa dalam hidup saya. Saya sangat sayang padanya. sayang kau mengajari hal yang nggak benar. berapa? Karena itu saya tidak terima. Paman Karto sudah dipukuli oleh kalian. Kalian hanya meminta maaf tanpa mengobati. Ya kita mengobati. Orang ngobati apa? Sudah saya katakan kami tidak sengaja. Pak, ketermaan juga diajari malah Iya, gitu ya dong, malah dik. Bahkan Paman Karto sekarang sudah tidak takut lagi dengan suara kumandang azan. Nah, Kami juga yang mengajari itu semua. Jadi Tolonglah. Kembalikan Paman Karto, tolong. saya tidak tahu menaruh tentang paman ada di mana. Saya berani bersumpah. Lalu Paman Karto berada di mana? Sudah 2 hari. Itu. Jikapun memang benar Paman Karto hilang, kau tahu siapa penyebabnya? Kau. Kenapa saya yang malah yang disalahkan? Sedangkan di sini yang mencari Paman Karto dan panik mencari dia. ya mungkin saja. Dia adalah saya. Mungkin saja Paman Karto memiliki pemikiran bahwa kamu itu tidak baik jika berdekatan dengan Paman Karto. Yang ada kamu akan meracuni saja. Itu bisa. Yang kedua, jikapun Paman Karto sampai hilang dan dibuat oleh rombongan dari Cahaya Harapan, kenapa Paman Karto yang punya penangkalnya sampai lengah seperti itu? Karena apa? Karena hal baik yang selama ini dijaga Tercoreng. dan menemui titik apes. Dibelok-belokkan. Hati kamu. Saya tidak tahu apa yang kau katakan. Tidak Tidak paham. Dengarkan baik-baik. Selama ini Paman Karto adalah makhluk yang baik. Dan dikala itu makhluk yang baik itu selalu dijaga. Entah itu dari golonganmu, bahkan dari golonganku, bisa saja langsung dari Tuhan. Tapi dari kekotoran yang dibuat olehmu, berarti bisa. Lalu saya harus berbuat apa supaya Paman Karto bisa balik lagi ke sini dan saya bisa melihatnya. Paling tidak, kalaupun dia terluka, saya bisa melihatnya dia hidup. Kalaupun dia tidak hidup ataupun sudah mati, paling tidak saya bisa melihat jasadnya untuk terakhir kalinya. Kalau saya tahu, sudah saya kasih tahu. Tapi benar-benar tidak tahu. Apalagi kita malah baru dengar bahwasanya Paman Karto itu hilang. Sudah 2 hari. Sama seperti kalian tidak kembali ke sini selama 2 hari. Saya sudah menanyakan makhluk sekitar. Apa Paman Karto itu bukan pergi dari hutan ini? Kau berani sumpah apa ora? Ora, Saya berani sumpah. lembut dengan pendil kau. Terserah kau mau menyumpahi saya seperti apa. Saya berani sumpah. Yang kudikan kamu. Hah? Saya berani kehilangan seluruh anggota tubuh saya. Kalau saya berbohong tentang Paman Karto yang sekarang tidak tahu di mana. Apa
Apa mungkin ya Mas ya benar itu pantangan? Tolonglah manusia, Paman Karto. tolong. Benar-benar tolong. Ya makanya tadi jika memang itu adalah pantangan Paman Karto untuk melakukan sebuah kejahatan, kau yang merusaknya atau enggak? Dosanya. Iyalah, saya meminta maaf. Saya benar-benar meminta maaf pada kalian kalau memang Saya salah. sudah memaafkan. Cuma sekarang bukan masalah memaafkan. Sekarang Paman Karto ada di mana? Saya tidak tahu. Kita benar-benar tidak mengetahui keberadaan Paman Karto. Dan hentikan tuduhan jenengan kepada kita yang menyembunyikan Paman Karto. Ya. Kami juga tidak. Jika memang Paman Karto saat ini sedang hilang, ya mari kita cari bareng-bareng solusinya apa. Menurutmu berada di mana Paman Karto? Ya kalau menurut kita benar yang dikatakan Mas Ganang, Paman Karto diculik dari pihak Cahaya Harapan. Siapa lagi kalau bukan musuhnya saya? Karena musuh dari Cahaya Harapan yang satu-satunya yang selama ini menjaga hutan Winara kan Paman Karto. Karena Paman Karto di sini sudah ada celah untuk diculik dan disakiti dengan melakukan kejahatan. Dia memanfaatkan keadaan itu juga. Itu kan kemungkinan ya kan Mas? Ya, saya sih memang mencurigai dua. Yang pertama kalian, yang kedua dari Cahaya Harapan. Karena memang selama ini musuh alami dari Paman Karto ya Cahaya Harapan. Ya sekarang gini aja. Ayo kita cari motor yuk. Siapa tahu nanti ada ketemu. Silakan tanya-tanya kepada warga-warga penghuni asli sini mau melihat kejadian di mana Paman Karto hilang atau Paman Karto diculik dari pihak Cahaya Harapan. Tapi saya tidak mau mencari bersama-sama kalian. Nanti kalau kalian ada masalah, saya yang dituduh lagi. Ya walaupun masalah sebelumnya saya penyebabnya, saya meminta maaf. Ya minta maaf dulu. Kalau enggak, seperti saya lebih tua darimu. Ya intinya seperti ini aja. Jadi kalau ada kabar apapun mengenai Paman Karto, setidaknya kita tahu. Ya Allah, Paman Karto di mana? Ya sudah. Sama mana? Mau bener di masa gitu Mas. 50-50 makanya kita sambil tahu buktinya berarti kan sekarang lumayan kita melakukan progres, siapa tahu Paman Karto bisa ketemu. Ya, cuma di sisi lain kan Paman Karto adalah penangkal murni dari Cahaya Harapan maksudnya itu loh. Oke. Aku feelingnya kuat sih kayak itu. Kayak apa Mas? Ya bisa juga. Pantangan lah misalkan ya Mas ya. Ya kan selama ini Cahaya Harapan tidak pernah bisa dekat lah dengan Paman Karto. Dan Paman Karto mengotori sedikit itu salah satu Ada celah. ada celah mungkin di situ. Yo, Assalamualaikum. Salah. Mas, Tunggu dulu, kalian mau kemana? Kalian manusia kan? iya kami manusia. Kenapa sih? Emang ada apa? Saya lagi mencari manusia juga. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namamu? Yusman. Bagaimana Tuan Yusman? Saya lagi mencari manusia. Ya kami manusia. Manusia siapa yang dicari loh? Apa mungkin kalian kenal Siapa yang sedang kau cari? Karto? Oh, Paman Karto. Kenal? Yang rambutnya panjang. Iya. Yang kayak orang gila. Ya kaya. Nah, hebat itu. Iya. Kalian lihat di mana? Saya juga sedang mencari. Betul. Aku siapanya Paman Karto? Saya. Ya, pedagang. Biasa. Paman Karto itu langganan saya. Ini sudah 2 hari lebih. Sebentar, Paman Karto berlangganan beli apa sih? Bangsa kuhib. Biasa membeli ke saya itu saripati, gambir. Gambir apa Mas? Itu ya. Oh yang kayak seperti pala yang buat itu nginang.
akhirnya buat apa sih Paman Karto beli itu? buat itu. Biasanya kan dia bikin simat-simat itu untuk menangkal yang ada di sini biar makhluk-makhluk di sini itu tidak bisa diganggu. Oh, berarti bahan ajimat yang dibuat Paman Karto itu beli kepada jenengan? Iya, Bahannya? ya salah satunya itu. Oh, isinya sih banyak ya? Banyak. Yang saya tahu sih Saripati Gambir sama Saripati Kapur. Cuman untuk yang lain saya tidak tahu. Saya mencari Paman Karto itu, saya khawatir. Khawatir gimana? Lah, saya sudah lama menghuni sini, bahkan saya asli penduduk sini. Itu sangat, iya, sangat terjaga keberadaannya si Paman Karto. Bahkan bisa dibilang saya dilindungi. Karena adanya Paman Karto, ya termasuk saya dan makhluk-makhluk yang di sini itu merasa aman. Jujur saja, makhluk-makhluk yang ada di sini itu ketakutan akan dibawa ke saya harapan itu. Ya jika sudah masuk ke sana, pasti dijadikan buta. Ya sudah keliling, tidak ada. Menanyakan di sana tidak ada. Nah, saya ketemu kalian, siapa tahu kalian tahu. Apa tidak menutup kemungkinan perginya Paman Karto itu dibawa oleh pihak Cahaya Harapan? Menurutmu bagaimana? Feeling? Masa mereka berani sama Paman Karto? Itu yang menjadi saya pikiran. Apa Paman Karto menyelesaikan itu sendirian, Mas? Berangkat sana sendiri, Dik. Kita tidak ada yang tahu soalnya. Coba kalian ketemu Paman Karto terakhir kapan? 2 hari yang lalu lah, sama sepertimu. Di kala itu malah saya lagi dipermainkan sama siapa itu namanya Jadin, tahu nggak? Iya. Ya biasa dia yang mengambil, kadang-kadang disuruh Paman Karto. Masa iya Jadin permainan gimana maksudnya? Intinya Ceritanya panjang. Nah ini sampai terluka itu kan gara-gara Jadin, rencananya Jardin mengatasnamakan Paman Karto. Saya memang hutang budi sama Paman Karto. Saya pernah sempat ditolongin di kala itu. Tapi sebelum Paman Karto menolongi saya, ada salah satu teman saya memang yang mencurigai Paman Karto adalah pihak dari Cahaya Harapan. Salah paham. Akhirnya terjadi baku hantam. Kau berkelahi berarti sama Paman Karto? Bukan saya, Mas. Dia sama ini. Nah, setelah itu saya juga sudah berusaha untuk menyembuhkan Paman Karto, namun Jadin sebagai ponakannya merasa tidak terima. Akhirnya menggunakan atau mengatasnamakan Paman Karto, mempermainkan kita, Mempengaruhi Paman Karto lah ini. Nah ini teman saya akhirnya Si Jadin berarti yang dendam. Iya. Ya memang si Jadin memang mengikuti Paman Karto memang sudah lama. Ya saya ke tempat saya ngambil Saripati, biasa sama Jadin. Terus bagaimana jika Paman Karto hilang? Lantas nasib-nasib makhluk yang di sini bagaimana? Tidak ada yang melindungi maksudnya. Apa nama Paman Karto sebegitu terkenalnya di sini? Bukan yang tidak tahu. Semua yang ada di sini. Kalau tidak ada Paman Karto, mungkin satu persatu sudah diambil. Oh, bisa dikatakan Paman Karto itu sangat berjasa untuk kalian yang berada di sini. Sangat. Nah, untuk bangsa jenengan dibawa ke Cahaya Harapan itu untuk apa? Diperbudak. Pasti untuk apa lagi? Sudah pasti itu di sana diperbudak. Nah, untuk apa lagi? Ya udah kita bareng-bareng serentak cari Paman Karto saja bagaimana? Iya. Cari kemana? Ya, kita juga belum tahu siapa yang menculik Paman Karto atau ada alasan apa Paman Karto hilang. Kita juga belum tahu, kita sedang mencari informasi mengenai itu. Mungkin kita bisa bertanya kepada makhluk-makhluk di sekitar dari tempatnya Paman Karto atau tempat yang sering dikunjungi oleh Paman Karto. Mau ada yang melihat pada saat kejadian Paman Karto dibawa oleh siapa atau pergi kemana. Seperti ini. Kamu Nanti kan dulu nanti. iya.
jika saya mengikuti kalian mencari Paman Karto, berarti daganganku ditutup atau bagaimana? Nanti jika ada yang beli, Sekarang seperti maklum ini. saja belum ada yang membantu saya. Mohon maaf. Kamu kan dagang. Dan selama ini kamu dijaga dari serangan Cahaya Harapan karena Paman Karto. Sekarang Paman Karto hilang. Ya. Otomatis penjagamu juga hilang. Ada kemungkinan Tapi semua begini, saya baru belajar. Wis dah, Bos. Udah. Ya, doakan yang terbaik untuk kami Intinya- agar cepat ketemu. Gitu ya. Tapi nanti jika kalian sudah menemukan, tolong rumahku di sebelah sana, dekat pohon jambe. Apa yang ada anak perempuan yang kecil itu? Nah itu anak saya. Namanya siapa? Minum Siapa? Minul. ibunya mati Kenapa sih? sakit. Saya pernah sempat lewat dari sana. Saya lihat ada anak kecil perempuan Ya, berkulit putih, cantik, rambutnya panjang. saya bapaknya. Bapaknya namanya Bapaknya cantik. Ya maksudnya putihnya Oh, itu anakmu. anak saya. Nah itu di depan ada tong-tong itu apa itu? Itu biasa buat belanjaan jika saya beli dari tempat-tempat yang lain ditampung di sini. Siap. Ya wis, nanti informasi lagi. Kasih tahu saya jika Paman Karto sudah ketemu kalian. Dan jika jenengan mengetahui informasi apapun, Ya, ya. syukur mau bantu nyari tuh. baiklah Baiklah, namanya. saya mau kembali. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja wes apa itu? Tapi ben yo. Nggak tahu lupa. Siap, di Cirkam Yusman. Yusman. Ya lanjut. Yuk.